teman-teman, 3 hal the rule of happiness gitu kan, jalan atau cara kita agar kita menjadi manusia yang bahagia, memiliki hidup yang bahagia. Menurut Immanuel Kant adalah 3 hal tadi. Kita harus punya something to do, pekerjaan, suatu hal yang kita kerjakan. Yang kedua adalah kita harus punya someone to love, seseorang yang kita cintai, entah itu keluarga, pasangan, anak, dan orang-orang yang kita cintai, guru dan lain sebagainya ya gitu kan. Yang ketiga adalah kita harus punya something to hope for. Kita harus memiliki harapan-harapan dalam kehidupan kita. Di momen tahun yang kita jalani dengan baru ini, lembaran tahun baru ini 2024, tentu kita harus memiliki harapan-harapan yang lebih lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kehidupan kita semakin mampu berkah, semakin mampu memiliki banyak sekali tambahan-tambahan kebaikan. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin optimis, semakin berkah, manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng ya situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat semakin berkembang, semakin memberikan hal-hal yang positif, memberikan insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada kesempatan kali ini, di tahun yang baru ini ya teman-teman, saya akan membahas tentang suatu hal yang menjadikan kita dapat menggapai suatu kebahagiaan, dan ini adalah dikatakan oleh seorang filosof terkenal yaitu Immanuel Kant. Teman-teman, ada 3 hal kata Immanuel Kant yang apabila kita memilikinya atau kita melakukan itu gitu kan, kita akan dekat dengan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam, lebih lanjut lagi dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman, kita dalam menjalani kehidupan ini sudah ibaratnya melalui banyak tahun ya, kemudian pada hari ini gitu kan, pada ibaratnya beberapa hari yang lalu kita telah memasuki tahun baru, tahun Masehi, tahun baru 2024 ya teman-teman. Ada banyak hal yang mungkin harus kita evaluasi, kita renungi, kita ibaratnya itu kembali mengingat-ingat tentang apa yang telah kita lalui di tahun-tahun belakangan, di tahun-tahun kemarin ya teman-teman. Dan ibaratnya itu mempersiapkan diri untuk menyongsong hari-hari ke depan, tahun baru ini ya, tahun yang akan kita lewati, lembaran baru di tahun 2024 ini. Ada seorang filosof terkenal teman-teman, yaitu Immanuel Kant. Bagi kamu yang mungkin kuliah atau mungkin mendalami tentang ilmu filsafat gitu kan, seseorang ini atau tokoh ini sangat terkenal sekali dalam dunia ilmu filsafat ya, seorang filosof terkenal yaitu Immanuel Kant. Beliau berkata gitu kan, the rule of happiness, cara kita atau cara kamu atau kita semua sebagai manusia agar kita itu dapat menggapai kebahagiaan dalam hidup, atau ibaratnya itu jalan bagi kita untuk menuju kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kata beliau ada 3 hal yang menjadikan atau yang bisa menjadikan diri kita itu atau kehidupan kita dapat menjadi bahagia, yaitu pertama yaitu kita harus memiliki something to do. Kita harus memiliki suatu hal yang kita kerjakan, suatu hal yang menghasilkan atau yang kita kerjakan untuk kita itu mendapat suatu hasil atau suatu karya dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu kita harus memiliki something to love. Ada seseorang yang
kita cintai dalam kehidupan kita. Ada seseorang yang curahan hati dan pikiran perasaan kita tertuju kepadanya, entah itu pasangan, orang tua, atau orang-orang terkasih kita gitu kan. Sehingga apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah suatu makna yang akhirnya dapat menorehkan suatu senyuman kepada mereka-mereka yang kita sayangi, yaitu something to love. Yang ketiga adalah something to hope for, yaitu dalam kehidupan ini kita harus memiliki harapan. Kita harus memiliki suatu hal yang ingin kita gapai, yang suatu hari nanti kita dambakan kita memiliki itu, atau kita berada dalam situasi yang sedemikian. Tiga hal ini adalah suatu hal yang dikatakan oleh Immanuel Kant. Apabila kita memiliki ketiganya, tentu adalah cara bagi kita, atau kata Immanuel Kant adalah cara menuju kebahagiaan dalam kehidupan ini, the rule of happiness, yaitu tiga tadi. Pertama adalah something to do, kita memiliki something to do, pekerjaan yang kita kerjakan atau hal-hal yang kita lakukan dan itu menghasilkan dan menjadi suatu manfaat bagi diri kita pribadi khususnya, atau mungkin bahkan untuk orang banyak. Yang kedua adalah kita harus memiliki something to love, someone to love ya, maksud saya adalah kita harus memiliki seseorang yang kita cintai, seseorang yang ibaratnya itu menjadi suatu arti dalam kehidupan kita, curahan hati dan pikiran kita tertuju hanya untuk dia, melakukan berbagai hal untuk membahagiakan atau untuk menyenangkan atau untuk menorehkan senyum kepada seseorang ini ya, orang-orang yang kita cintai itu. Dan yang ketiga adalah something to hope for, yaitu kita harus memiliki harapan, kita harus memiliki ibaratnya itu tujuan-tujuan atau hal-hal yang kita tuju yang suatu hari nanti ingin kita gapai, ingin kita mendapatkan itu semua, teman-teman. Ini adalah suatu hal, suatu pedoman atau arahan, teman-teman. Apabila kita tidak dapat mendeskripsikan kehidupan ini dengan baik, apabila kita selalu mencari apa hal yang harus kita lakukan, yang kita dapatkan, yang harus kita miliki dalam kehidupan ini untuk menggapai kebahagiaan dalam menjalani kehidupan ini, tiga hal ini tadilah yang menurut Immanuel Kant adalah suatu pokok-pokok yang menjadikan kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Contoh yang pertama gitu kan, kita akan ibaratnya merasa jenuh dalam melakukan, menjalani, merasakan atau menapaki kehidupan ini hari demi hari tanpa kita memiliki pekerjaan, tanpa sesuatu hal yang kita kerjakan. Mager, diam, ibaratnya diam saja, leha-leha dan lain sebagainya, membuang-buang waktu, membuang hari-hari kita adalah suatu nikmat yang besar dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Apabila kita itu diberikan kesempatan hidup, diberikan waktu, diberikan hari-hari yang dapat kita lalui gitu kan, kemudian kita sia-siakan tanpa kita mengerjakan sesuatu apapun. Dan itu akan menjadikan pada akhirnya kita akan menyesal karena kita melalui kehidupan ini tanpa ada hal yang kita kerjakan. Itu satu ya tadi, yaitu something to do. Kita harus memiliki something to do. Apa yang kita kerjakan, harus memiliki suatu pekerjaan yang kita kerjakan. Yang kedua, kita harus memiliki someone to love. Kita akan tidak memiliki suatu gairah, semangat, greget dalam menjalani kehidupan ini apabila kita tidak memiliki seseorang yang kita cintai, seseorang yang kita harap kebahagiaannya tertorehkan karena ibaratnya apa yang kita lakukan. Kita melakukan sesuatu untuk ia, kita memberikan sesuatu untuk ia, kita mencurahkan perhatian, pikiran, hati, perasaan kita untuk ia, yaitu someone to love. Entah itu pasangan, keluarga, anak, dan orang-orang yang tentunya dalam kehidupan ini menjadi suatu motivasi bagi kita untuk kita semakin berkembang, semakin maju, dan menjalani kehidupan ini menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga adalah something to hope for. Kita harus memiliki harapan-harapan hidup.
Tentu kita menjalani kehidupan ini tidak hanya ingin begini-begini saja. Tentu kita dalam menjalani hidup ini, tentu kita harus memiliki harapan, memiliki cita-cita, angan-angan, suatu hal yang pada suatu hari nanti akan kita capai, akan kita raih, akan kita gapai itu semua. Dan sesuatu itu tentunya adalah sesuatu yang lebih baik dari hari ini. Sesuatu hal yang menjadikan kita semakin mampu memiliki value, memiliki nilai, memiliki ibaratnya itu tambahan-tambahan kebaikan atau yang disebut berkah ya dalam istilah agama gitu kan, di istilah Islam gitu kan, adalah suatu hal yang luar biasa apabila kehidupan kita bisa semakin berkah dari hari ke hari. Apa itu berkah? Adalah tambahan kebaikan. Apabila kita tidak memiliki suatu harapan, suatu keinginan, suatu dambaan dan cita-cita yang itu ibaratnya kita harapkan di kehidupan kita yang akan datang, tentu keberkahan atau tambahan-tambahan kebaikan, ziyadatul khair gitu kan, definisi dari berkah itu adalah tambahan kebaikan, ziyadatul khair gitu kan. Tidak akan kita semakin baik, semakin bertambah kebaikan kita apabila kita tidak memiliki suatu harapan-harapan, tujuan-tujuan, angan-angan di masa yang akan datang, dan hanya pikir bahwa kehidupan kita hanya begini-begini saja. Tentu kita harus memiliki suatu harapan, suatu hal yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita, entah besok dan selanjutnya. Jadi itu teman-teman, 3 hal the rule of happiness gitu kan, jalan atau cara kita agar kita menjadi manusia yang bahagia, menjadi memiliki hidup yang bahagia menurut Immanuel Kant adalah 3 hal tadi. Kita harus punya something to do, pekerjaan, suatu hal yang kita kerjakan. Yang kedua adalah kita harus punya someone to love, seseorang yang kita cintai, entah itu keluarga, pasangan, anak, dan orang-orang yang kita cintai, guru dan lain sebagainya ya gitu kan. Yang ketiga adalah kita harus punya something to hope for. Kita harus memiliki harapan-harapan dalam kehidupan kita. Di momen tahun yang kita jalani dengan baru ini, lembaran tahun baru ini 2024, tentu kita harus memiliki harapan-harapan yang lebih lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kehidupan kita semakin mampu berkah, semakin mampu memiliki banyak sekali tambahan-tambahan kebaikan dalam kehidupan kita. Mungkin itu. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.